Untuk mengetahui keajaiban penyembuhan yang terjadi pada kulit yang dibekam, maka kita harus mengetahui dulu sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Karena pada intinya, teori Taibah berpendapat bahwa bekam basah menjebak zat-zat sampah yang hendak diserap kembali oleh pembuluh darah balik menuju sirkulasi. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui bagaimana sistem peredaran darah manusia bekerja. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sistem peredaran darah manusia bekerja, bermula dari jantung, dipompa ke arteri aorta, diteruskan ke arteriol, dan diteruskan ke kapiler. Di kapiler ini, oksigen dan nutrisi merembes ke sel untuk mendukung proses metabolisme dalam sel. Kemudian, zat sisa dari metabolisme sel berupa gas atau cairan diserap kembali oleh kapiler. Kapiler meneruskan ke venul, diteruskan ke vena cava, dan akhirnya mencapai jantung setelah melewati proses penyaringan di beberapa organ dalam tubuh. Salah satu manfaat penyembuhan dari bekam berkaitan erat dengan fungsi penyaringan pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan pertemuan antara saluran darah pengirim dengan saluran darah pembalik. Saluran darah pengirim kaya akan nutrisi dan oksigen, sementara saluran darah pembalik penuh dengan zat sampah serta karbon dioksida. Zat sampah ini didapatkan dari kapiler setelah nutrisi yang dikirimkan oleh saluran darah pengirim digunakan untuk metabolisme oleh sel. Pembuluh darah kapiler ini memiliki pori-pori dengan ukuran diameter sekitar 6-12 nanometer. Dari pori-pori inilah oksigen dan nutrisi merembes ke sel untuk proses metabolisme. Pori-pori yang kecil ini menyebabkan sel darah merah yang sehat tidak dapat melewati pori-pori kapiler. Apabila prosedur bekamnya benar, maka darah bekam yang nantinya keluar saat prosedur pembekaman bukanlah sel darah merah yang sehat. Pori-pori kapiler yang sangat kecil ini mempunyai efek penyaringan terhadap cairan yang melewatinya, terutama sampah metabolisme. Saat kulit kita dibekam, sampah metabolisme sel yang tadinya akan dikembalikan ke pembuluh vena tertarik akibat hisapan kuat oleh pengekopan. Cairan dan zat-zat berbahaya akan menumpuk di lokasi tubuh yang dikop. Hisapan kop juga mengumpulkan cairan limfe dan interstisial di daerah pengekopan. Substansi kimia, mediator inflamasi, dan mediator nyeri akan merangsang ujung-ujung saraf sensoris di daerah yang dikop dan memutus adesi jaringan sehingga rasa nyeri berkurang. Setelah sampah metabolisme terkumpul di lokasi kop, maka akan dilakukan penusukan atau penyayatan pada lapisan terluar kulit yang dikenal dengan lapisan epidermis. Menurut Dr. Salah, penusukan atau penyayatan tidak boleh lebih dari 0,1 mm. Hal ini sangat penting karena kulit yang disayat merupakan lapisan kulit terluar yang sama sekali tidak mengandung pembuluh darah kapiler. Jika sayatan melebihi lapisan epidermis atau mencapai lapisan dermis, maka sel darah merah yang sehat akan ikut merembes keluar tubuh. Perlu digarisbawahi bahwa cairan yang dikeluarkan saat proses pembekaman adalah cairan yang sudah disaring oleh pembuluh kapiler. Jadi apabila penyayatan atau penusukan mengenai lapisan dermis, tempat pembuluh kapiler berada, maka secara otomatis sel darah merah yang sehat juga akan ikut tertarik ke dalam kop. Dalam keadaan normal, sampah metabolisme akan masuk kembali ke pembuluh kapiler. Namun saat pembekaman dilakukan, sampah metabolisme sel akan tertarik ke lokasi pengekopan. Sampah metabolisme sel ini terdiri dari material-material penyebab penyakit seperti radikal bebas, kolesterol, asam urat, dan zat-zat berbahaya lainnya. Setelah dilakukan perlukaan, kop kembali dipompa. Tarikan oleh kop menyebabkan material-material penyebab penyakit yang sudah terkumpul tadi merembes keluar. Pada pengekopan yang kedua ini juga terjadi peningkatan penyaringan di ujung kapiler arteriol dan venul yang menyebabkan peningkatan penyaringan pada kedua ujung kapiler tersebut. Fenomena ini menyebabkan terjadinya peningkatan pembersihan plasma darah.
Setelah cairan yang berisi zat-zat berbahaya habis, maka akan ditemukan cairan interstisial yang ikut keluar setelah zat sampah habis. Munculnya zat interstisial merupakan bentuk hemostasis fisiologis tubuh yang berperan dalam penyembuhan luka akibat proses perlukaan.